Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa berjumpa dalam pertemuan kali ini. Masih tentang dokumen perdagangan, dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur dan membuat kelengkapan dokumen perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan dalam negeri, dengan tepat tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah tentang perdagangan, yang kedua tentang dokumen perdagangan, dan yang ketiga tentang letter of credit. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama dan yang kedua telah Ibu sampaikan di video sebelumnya. Kalian bisa mereview kembali agar tidak ketinggalan dan paham betul dasar dari yang kita pelajari kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan yang ketiga, yaitu letter of credit. Apa sih letter of credit dan bagaimana mekanismenya? Yuk disimak. Letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui confirming bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayarkan sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam letter of credit tersebut dipenuhi. Apa kelebihan dari letter of credit dan apa kelemahan dari letter of credit? Kalian bisa simak dalam layar ini, dalam slide kali ini. Yang pertama adalah kelebihannya dari letter of credit. Yang pertama adalah menampung dan menyelesaikan kesulitan atau kendala dari pihak importir sebagai pembeli maupun pihak eksportir sebagai penjual. Yang kedua adalah memberikan keuntungan baik kepada eksportir maupun importir. Yang ketiga adalah memberikan fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Yang keempat adalah menjadi jaminan pembayaran atas kontraktor dengan beneficiary. Yang kelima adalah importir dengan menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan letter of credit untuk menjelaskan pembiayaan selanjutnya, atau untuk mendapatkan pembiayaan selanjutnya. Yang keenam, kelebihan dari letter of credit adalah letter of credit memiliki fasilitas untuk menghindari resiko fluktuasi kurva valuta asing. Selanjutnya adalah kelemahan dari letter of credit. Yang pertama adalah ada beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh importir. Yang kedua adalah butuh waktu untuk memproses surat yang dipersyaratkan oleh bank. Yang ketiga adalah bank harus bertanggung jawab terhadap kepentingan bank, yaitu keterkaitan dari dokumen. Yang keempat adalah importir tidak mendapatkan jaminan bahwa barang yang dipesan dengan barang yang sebenarnya. Seperti itu. Itu adalah kelebihan dan kelemahan dari letter of credit. Selanjutnya adalah mekanisme dari letter of credit, dan di sini ada 10 ya. Ada 11 dari mekanisme letter of credit. Yang pertama adalah importir dan eksportir melakukan perjanjian jual beli barang yang dituang dalam sales contract dokumen. Jadi ada kesepakatan antara importir dengan eksportir tentang pembelian barang yang dituangkan dalam sales contract dokumen. Yang kedua adalah importir mengajukan aplikasi pembukaan letter of credit di opening bank atau issuing bank atau bank penerima. Mekanisme yang ketiga adalah opening bank mengirimkan letter of credit importir ke advising bank untuk confirming bank berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi nanti ngirimin LC atau letter of credit tadi importir ke bank advising untuk konfirmasi bank terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu yang keempat adalah advising bank menyerahkan letter of credit beserta dokumen
pendukungnya kepada eksportir. Yang kelima adalah eksportir mengirim barang kepada importir sesuai dengan perjanjian jual beli sales dokumen yang ada di sales kontrak dokumen di awal tadi. Selanjutnya adalah eksportir menyerahkan bukti pengiriman barang berikut dokumen pendukungnya ke advising bank agar mendapatkan pembayaran. Lalu advising bank akan melakukan pembayaran setelah meneliti semua dokumen yang diserahkan tadi oleh eksportir memenuhi syarat yang telah ditentukan atau tidak. Selanjutnya yang kedelapan adalah advising bank menyerahkan dokumen pembayaran dan pengiriman barang kepada opening bank agar penerima pembayaran kembali. Selanjutnya yang kesembilan adalah opening bank memberitahukan importir atas kedatangan dokumen dari eksportir melalui advising bank. Yang ke-10 adalah importir melakukan pembayaran letter of credit yang telah dibuatnya dan menerima semua dokumen yang dikirim oleh advising bank. Dan yang terakhir dalam mekanisme ini adalah opening bank menyelesaikan pembayaran kepada advising bank. Itu adalah mekanisme yang ada dalam letter of credit. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang kita bahas kali ini dalam pertemuan kali ini dapat dipahami, atau kalian bisa mencari referensi lain dari berbagai sumber untuk memahami lebih jelas tentang letter of credit ini. Seperti itu. Sampai di sini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.